Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rudi Wirantono. Saya pendamping PKH Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon. Di sini saya akan mensimulasikan modul P2K2, modul kelima, kesejahteraan sosial, disabilitas dan lansia. Di sini saya kebagian di sesi 13 dan di langkah 3 poin 5 dan 6. Untuk simulasinya mangga di sini bisa dilihat. Silakan. Baik ibu-ibu, kita lanjut ya. Nah, sekarang saya akan bertanya kepada ibu-ibu apa saja yang berhak didapatkan oleh penyandang disabilitas dalam kehidupan sehari-hari. Silakan, ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Ya, siapa yang mau? Mangga ibu-ibu. Mangga Ibu Vina, silakan, apa pendapatnya ibu? Ya, makasih Ibu Vina. Kata Bu Vina, penyandang disabilitas itu berhak mendapatkan makanan yang bergizi. Selanjutnya ada lagi yang mau menyampaikan? Oh, mangga Ibu Dewi. Apa Ibu Dewi? Silakan pendapatnya. Baik, terima kasih Ibu Dewi. Kata Ibu Dewi, penyandang disabilitas juga berhak mendapatkan pakaian dan tempat tinggal yang layak, Ibu Dewi ya? Ya, benar ya. Ya. Selanjutnya, dari sana sekarang gantian. Ada yang mau mengajukan pendapatnya? Oh, mangga. Ibu Sri, silakan. Pak Ibu Sri, silakan pendapatnya. Baik Ibu, terima kasih. Nah, kata Ibu Sri, penyandang disabilitas berat juga layak mendapatkan kesehatan atau pelayanan kesehatan. Ya, terima kasih Ibu pendapatnya. Semua pendapatnya bagus-bagus semua ya Ibu ya. Mari kita beri tepuk hebat untuk yang telah menyampaikan pendapatnya. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat. Selanjutnya kita ada permainan Ibu-ibu. Ayo Ibu-ibu semuanya berdiri Ibu-ibu ya. Baik Ibu-ibu sudah berdiri semua. Nah, kalau sudah berdiri semua, ayo kita bikin satu baris ya Bu ya. Nah, satu baris aja Bu. Nah, dari Ibu sini, Ibu Dwi baris di depan, sekarangnya ke belakang terus ya Bu ya. Nah, setelah Ibu baris sudah rapi belum Bu barisnya Bu? Udah ya. Nah, nanti saya akan memberikan pertanyaan. Nanti pertanyaan tersebut jika kata ibu-ibu itu benar, ibu-ibu bisa bergerak atau lompat ke tanda checklist, ke sana sini nih sudah benar. Dan jika menurut ibu-ibu pendapat saya salah, ibu bisa bergerak ke tanda silang. Ya, sini ya Bu ya, tanda silang ini nih. Oke ya Bu ya. Nanti saya bacakan pertanyaannya. Baik, saya bacakan ya Bu ya pertanyaannya. Nanti ibu jangan lupa ya bergerak ya. Sekarang lurus dulu ya Bu ya. Nanti kalau sudah baru ibu bergerak ya. Setelah bergerak pertanyaannya. Baik, pertanyaan pertama. Anak disabilitas tidak perlu sekolah karena akan kesulitan ketika belajar di sekolah. Ayo ibu tentukan pilihannya. Baik, nah sekarang ada yang ke kanan nih, ada yang ke kiri juga. Baik, saya tanya yang ke kanan. Kenapa Bu? Siapa yang mau mengajukan pendapatnya? Baik Ibu, apa? Ibu Siti, ya mangga. Ibu Siti kenapa ke kanan? Oh gitu Bu. Kata Bu Siti katanya anak disabilitas malu kadang-kadang untuk berangkat ke sekolah, jadi mereka tidak perlu. Baik, kalau yang ini yang silang, siapa yang mau menyampaikan pendapatnya? Ibu Nur mau menyampaikan pendapatnya? Oh mangga Ibu Nur, silakan. Gimana Bu pendapatnya? Oh ya ya, kata Ibu Nur, penyandang disabilitas juga berhak mendapatkan pendidikan karena mereka sama saja manusia seperti kita. Baik, pertanyaan kedua ya Bu Ibu. Nah Ibu sekarang baris lagi jadi satu lagi Bu. Nah, pertanyaan kedua, penyandang disabilitas harus cukup gizinya. Ya Ibu mangga bergerak. Mau kanan kiri silakan tentukan pilihannya. Baik. Oh ibu-ibunya pada ke kanan semua ini. Jangan ikut-ikutan ya ibu-ibu ya. Kalau ke kiri nggak apa-apa. Misalkan pendapatnya nggak salah nggak apa-apa. Tapi ibu-ibu sekarang ke kanan semua nih. Baik, ada yang mau menjelaskan kenapa memilih ke kanan? Ada yang mau sukarela? Oh mangga Ibu Tuti. Kenapa Ibu memilih ke kanan? Ya,
Oh, iya 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 Ibu Tuti. Benar. Oh iya iya. Bagus kata Ibu Tuti. Katanya penyandang disabilitas sudah harus cukup gizinya karena dengan memenuhi gizi penyandang disabilitas juga berhak untuk mendapatkan kesehatan. Kalau tidak memenuhi gizinya penyandang disabilitas bisa sakit. Ya, enggak. Jawabannya bagus Ibu ya. Pertanyaan ketiga nih sekarang. Oh, enggak ibunya ketengah lagi. Baik. Pertanyaan ketiga, anak tunanetra tidak akan bisa membaca, jadi tidak perlu disekolahkan. Ayo ibu tentukan pilihannya. Ayo. Ya udah. Baik. Sekarang saya mau bertanya yang milih ke silang nih. Kenapa bu memilih yang ke silang bu? Ada yang mau mengajukan pendapatnya? Bangga ibu siapa itu? Ibu Tri ya? Ya, enggak bu. Silakan bu. Oh begitu bu, ya makasih bu. Kata Ibu Tri, anak tunanetra juga perlu untuk sekolah. Meskipun dia tidak bisa membaca dengan melihat, dia masih bisa mendengar. Iya benar ibu, makasih ibu. Ya sekarang balik lagi ibu, balik lagi satu baris lagi ya. Pertanyaan berikutnya soalnya nih ibu. Baik, pertanyaan berikutnya, anak tunawicara perlu sering diajak bicara. Mangga ibu tentukan pilihannya. Yuk, yang kanan ke kiri. Ayo. Ya. Sekarang saya mau bertanya yang ke checklist nih ibu. Kenapa memilih checklist? Ada yang mau mengajukan pendapatnya? Ayo. Baik, Ibu Lili mau mengajukan pertanyaannya ibu ya? Ya silakan bu. Gimana pendapatnya bu? Begitu ya bu. Terima kasih bu. Kata Bu Lili, anak tunawicara perlu diajak bicara. Benar katanya, karena kalau tidak diajak bicara dia akan merasa diasingkan. Meskipun dia tidak bisa bicara, tapi dia masih bisa mendengar dan dia bisa merespon dengan gerakan-gerakan. Iya bagus bu. Jawabannya bu. Selanjutnya ya, jika sakit penyandang disabilitas tidak perlu balik dulu satu orang lagi bu. Ya terima kasih bu ya. Jika sakit, pertanyaan berikutnya nih, jika sakit penyandang disabilitas tidak perlu dibawa ke rumah sakit karena tidak akan bisa sembuh. Ayo bu, tentukan pilihan kanan kiri bu. Ya ada yang ke kiri ada yang ke kanan nih. Saya mau minta penjelasannya yang ke kiri nih, yang ke silang. Kenapa bu? Ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Enggak, siapa nih? Ayo. Oh, mangga Ibu Sulastri, silakan mau menyampaikan pendapatnya. Silakan, Bu. Iya, Bu. Terima kasih Ibu Sulastri. Ibu Sulastri, jika sakit penyandang disabilitas tidak perlu dibawa ke rumah sakit karena tidak akan bisa sembuh, itu salah. Karena semua manusia bisa saja dapat kesembuhan ya Bu ya. Iya berhak. Penyandang disabilitas juga berhak untuk mendapatkan kesehatan, layanan kesehatan di rumah sakit juga berhak. Benar Ibu. Terima kasih Bu ya. Nah Ibu, balik lagi ke satu barusan lagi. Selanjutnya pertanyaan berikutnya nih Bu. Anak yang memakai kursi roda tidak perlu bermain dengan teman-temannya karena dia sulit berjalan. Ayo Bu, tentukan pilihannya kanan kiri. Baik, ada yang ke kanan ada yang kiri lagi nih. Baik, saya akan meminta jawabannya dan penjelasannya dari yang memilih ke kiri nih, ke silang. Silakan. Penjelasannya gimana? Ada yang mau menjelaskan pilihannya? Yuk, ada nggak Bu? Ya silakan Bu Kenny mau menjelaskan. Ya silakan. Oh gitu ya Bu. Ya terima kasih Bu Kenny. Kata Bu Kenny itu salah karena anak disabilitas yang pakai kursi roda pun masih bisa bermain. Dia masih bisa ikut bermain petak umpet, masih bisa lah mereka. Tuh ya benar Ibu. Selanjutnya nih pertanyaan terakhir Ibu. Bikin satu barisan dulu Bu. Ya. Terakhir ya Bu ya, siap-siap nih. Ayo, baik, pertanyaannya Bu ya. Penyandang disabilitas tidak akan bisa mengikuti kegiatan-kegiatan di lingkungan rumah sakit seperti Karang Taruna pengajian. Ayo Bu, tentukan pilihannya. Salah atau benar Bu? Oh, yang benar sedikit sekali nih. Yang ini salah banyak sekali. Nah, sekarang saya salah lagi aja nih. Siapa yang mau mengajukan pertanyaannya? Kenapa memilih salah?
Nggak ada yang mau mengajukan pertanyaannya, mengajukan pernyataannya. Ibu siapa itu? Oh, Ibu Bunga, silakan. Silakan Bu, pendapatnya Bu. Gitu ya Bu ya. Iya, terima kasih Bu. Kata Ibu Bunga, pertanyaan tadi itu salah. Penyandang disabilitas berhak mengikuti kegiatan-kegiatan di lingkungannya, seperti pengajian, acara 17-an, itu sangat berhak katanya. Ya, terima kasih Ibu atas pendapatnya. Baik Ibu, sekarang duduk lagi ya Bu ya. Udah selesai permainannya, nanti saya jelaskan yang pertanyaan-pertanyaan tadi ya Bu ya. Ayo Bu, duduk. Ya ibu-ibu sudah duduk semuanya ya ibu-ibu. Nah baik, mari kita bahas bersama-sama ibu-ibu ya. Yang pertama, anak disabilitas tidak perlu sekolah karena akan kesulitan ketika belajar di sekolah. Itu salah ya ibu-ibu ya. Ya, karena anak disabilitas itu berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Baik, dan yang keduanya ya Bu, penyandang disabilitas harus cukup gizinya. Itu betul ya ibu-ibu ya? Iya. Penyandang disabilitas juga perlu memenuhi gizinya agar tetap sehat seperti kita. Selanjutnya, anak tunanetra tidak akan bisa membaca, jadi tidak perlu disekolahkan. Ini salah ya Bu ya? Iya benar, salah ini. Karena anak tunanetra pun masih bisa belajar dengan mendengarkan. Baik, selanjutnya, anak tunawicara perlu sering diajak bicara. Ini benar ya Bu ya? Karena anak tunawicara itu harus sering diajak bicara, kalau tidak itu nanti mereka merasa diasingkan. Meskipun mereka hanya bisa mendengar tapi tidak bisa menjawab, mereka bisa menjawabnya dengan gerak tubuh atau isyarat. Ya, selanjutnya, jika sakit, penyandang disabilitas tidak perlu dibawa ke rumah sakit karena tidak akan bisa sembuh. Ini salah ya Bu ya. Semua manusia itu insya Allah bisa disembuhkan dengan layanan kesehatan. Itu kita harus mencobanya ibu-ibu ya. Karena berhak, yang disabilitas juga berhak mendapatkan layanan kesehatan. Selanjutnya, anak yang memakai kursi roda tidak perlu bermain dengan teman-temannya karena dia sulit berjalan. Ini salah ya ibu ya. Karena anak yang memakai kursi roda pun bisa bermain dengan anak-anak yang lainnya, seperti bermain petak umpet, seperti kata ibu-ibu yang sudah disampaikan. Terus bermain misalkan main bola menjadi kiper, itu bisa aja Bu. Tinggal diam kan, tinggal tangannya saja. Baik, selanjutnya, penyandang disabilitas tidak akan bisa mengikuti kegiatan-kegiatan lingkungan rumah seperti Karang Taruna atau pengajian. Ini salah. Penyandang disabilitas pun bisa ikut kegiatan lingkungan di sekitar rumah seperti Karang Taruna bisa lah. Terus pengajian pasti bisa, mereka tinggal duduk atau apa pengajian bisa kan Bu ya. Di kegiatan 17 Agustusan juga bisa mereka berpartisipasi dalam lomba-lomba. Mungkin Pak RT bisa mengadakan lomba-lomba khusus untuk penyandang disabilitas atau lansia, jadi kan ikut berprestasi. Nah ini bisa ya Bu ya. Baik, sekian, terima kasih. Sekian simulasi dari saya, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk diri saya sendiri. Bila ada kritik dan saran, mangga bisa diketik di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.